nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi juga merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kausa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan. Secara keilmuan, pengertian ontologi merupakan ilmu atau kajian yang bahas tentang sesuatu hakikat yang ada. Yang kedua yaitu epistemologis. Jadi, secara etimologi, kata epistemologi diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yakni episteme yang memiliki arti pengetahuan dan logos yang memiliki arti ilmu atau penjelasan. Dan maka epistemologi adalah tentang ilmu. Secara terminologi, epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang menyajikan pembahasan secara umum terkait sebuah pengetahuan, sumber pengetahuan, otoritas, validitas, terkhusus cara yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yakni aksiologis. Jadi, secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai, teori yang membahas tentang hakikat nilai. Karena itu aksiologi juga disebut dengan filsafat nilai. Adapun aksiologi dalam garis besar bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang dicapai oleh aksiologi adalah hakikat manfaat apa yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Kemudian selanjutnya secara kita membahas mengenai aliran yang terdapat di dalam ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam kajian ontologis terdapat beberapa aliran. Pertama, humanisme. Aliran humanisme ini terbagi lagi menjadi dua, yakni materialisme dan idealisme. Kemudian aliran yang kedua adalah dualisme, yang ketiga pluralisme, yang keempat realisme, yang kelima agnotisme, dan yang keenam ialah eksistensialisme. Adapun yang dimaksud dengan aliran monoisme yakni monoisme berasal dari kata monos yang artinya tunggal. Dari kata tunggal tersebut, ada haruslah satu hakikat saja yang dijadikan sumber asal, baik yang berupa materi ataupun rohani. Istilah monisme ini oleh Thomas Davidson disebut juga dengan block universe. Aliran ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Sedangkan idealisme merupakan lawan dari materialisme yang sering disebut juga sebagai aliran spiritualisme. Adapun yang dimaksud dengan dualisme, dualisme ini berasal dari bahasa Latin duo yang artinya dua. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Jadi konsep yang dipakai dalam aliran yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang membedakan antara materialisme dan idealisme. Adapun yang dimaksud dengan pluralisme, kata pluralisme ini berarti jamak atau banyak. Jadi aliran ini adalah aliran yang tidak mengukur satu atau dua substansi saja, tetapi banyak substansi, karena di dalam aliran ini manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun atas api, tanah, air, dan udara yang menjadi unsur utama dari segala wujud. Selanjutnya yakni
dari dunia fisik yang dapat dimengerti dari jiwa manusia. Adapun hedonisme berasal dari filsafat Yunani. Pengertian dari hedonisme sendiri adalah sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diukur dari materi yang dimiliki. Selanjutnya, intuisionisme. Intuisionisme berasal dari bahasa Latin. Pandangan atau memiliki anggapan bahwa kemampuan tinggi manusia adalah sebuah intuisi. Metode-metode dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam aliran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metode dan tokoh ontologi yang pertama adalah Thales. Thales adalah seorang bapak filsafat. Ia yang mempelopori aliran pemikiran materialisme. Dia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Dua, Anaximander. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Tiga, Demokritos. Demokritos berpendapat bahwa hakikat aliran ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, yang tidak dapat dihitung dan amat halus. Yang keempat, Aristoteles. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu langka yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari alam benda itu. Yang kelima, Descartes. Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menanamkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Kemudian yang keenam, William James. William James di dalam bukunya The Meaning of James mengungkapkan tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku yang bersifat tetap yang berdiri sendiri lepas dari akal yang benar, sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam pengalaman itu senantiasa berubah, karena dalam praktiknya apa-apa yang kita anggap benar dan dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Selanjutnya ialah metode dan tokoh epistemologi. Di dalam kajian epistemologi terdapat tokoh-tokohnya. Yang pertama ialah René Descartes, yang kedua Johann Locke, yang ketiga David Hume, Aristoteles.